Halo sahabat tulang hias, seperti janji saya di video yang kemarin, kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara saya mengkarantina ikan, dan itu sudah saya buktikan berhasil ya teman-teman ya. Jadi selama bertahun-tahun saya pakai trik dan tips ini selalu berhasil, dan alhamdulillah tidak ada masalah dengan apapun. Tapi kalau teman-teman mau menambahinya ya itu hak teman-teman semua. Teman yang saya pakai ini adalah sangat simpel ya teman-teman. Jadi sangat simpel, tapi efeknya itu sangat luar biasa bagi saya pribadi dan untuk teman-teman di sekitar saya, untuk yang sudah berkecimpung di bidang pengelolaan ikan hias di tempat saya sendiri. Oke teman-teman. Jadi di belakang saya ini adalah air untuk karantina ikan. Jadi ini air yang sudah saya endapkan sekitar 1 kali 24 jam. Jadi untuk pemrosesannya nanti kita akan step by step saya jelaskan. Jadi bagaimana caranya, apa saja yang dicampurkan. Nah di sini saya sudah endapkan 1 kali 24 jam. Ini air ini sudah saya kasih garam ikan, dan ada lagi satu campuran yang belum saya campurkan. Nanti teman-teman bisa lihat videonya, jangan skip ya. Jadi ada satu campuran yang belum saya campurkan, tapi ini teman-teman bisa dipakai, bisa juga tidak, tapi saya sudah buktikan sendiri bahwa itu sangat berhasil ya teman-teman, bahwa itu sangat berhasil. Jadi ini adalah ikan yang baru saya beli dari seller tadi pagi. Jadi saya sudah siapkan tempat untuk karantinanya, dan ini adalah ikannya. Untuk teman-teman pemula, sebisa mungkin kalau untuk masalah ikan jangan terlalu bagus-bagus dulu ya. Nanti kalau terlalu bagus nanti ada masalah, nanti teman-teman bisa bingung, dan saya rasa itu pasti teman-teman down. Kalau untuk masalah ilmu, teman-teman bisa pelajari dulu dari bawah. Jadi kita pelihara ikan yang biasa-biasa aja dulu. Jadi ikan ini saya beli dari seller sekitar tadi pagi itu 55.000 ini. Jadi ini tidak tahu ini jenis apa, jenis ryukin, tapi kayak bentuknya kayak oranda. Tapi teman-teman bisa lihat, nanti saya saya kasih tutorial untuk karantinanya. Teman-teman bisa simak videonya, jangan skip ya, biar pengetahuan teman-teman lebih tahu lagi tentang bagaimana cara karantina dan juga untuk perawatan ikan hias itu sendiri. Oke teman-teman. Sebenarnya cara yang saya pakai itu sangat simpel ya teman-teman. Jadi air saya endapkan, saya kasih garam ikan, dan waktu pengendapannya garam ikannya juga ikut terendam ya teman-teman. Jadi pas besoknya kita pakai itu sudah siap, dan ada satu campuran lagi yang belum saya campurkan. Jadi nanti pas ikannya mau masuk baru nanti saya campurkan itu campurannya. Nah, campurannya itu simpel saja teman-teman. Itu pengambilannya dari alam. Jadi ini campuran ini untuk semua ikan hias atau semua ikan hias air tawar itu bisa dipakai. Jadi teman-teman bisa ambil dari alam. Apa itu campurannya? Oke, kita sebutkan. Tunggu saya merokok dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah air rendaman ketapang, air rendaman daun ketapang. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah air rendaman daun ketapang. Ini adalah air rendaman daun ketapang yang sudah saya rendam tadi malam. Ini bentuknya kayak begini nih. Teman-teman bisa pakai air rendaman atau dikasih langsung dengan daun-daun ketapangnya, tidak ada masalah. Yang penting dia adalah ketapang. Nah, daun ketapang itu sendiri dia memiliki zat tanin yang membuat ikan itu atau ikan hias itu sendiri tidak merasa stres atau seperti berada di alam liar, seperti di habitat aslinya. Jadi teman-teman bisa pakai rendaman air ketapang atau daun ketapangnya langsung dikasih masuk ke dalam air sini. Waktu kita memasukkan ikannya atau pas waktu karantina itu sendiri. Jadi teman-teman
bisa pakai rendaman ketapang, juga bisa pakai ketapang langsung dari alam, tapi jangan lupa dicuci dulu, nanti takutnya kotor ya kan. Yang jelas itu daun ketapang itu sangat efektif untuk karantina ikan. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini adalah rendaman ketapang. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita karantina ikan, sebelum kita mengkarantina ikan ini sendiri, sebisa mungkin airnya itu diendapkan dulu, nanti ya minimal kurang lebih 1 kali 24 jam lah ya, 1 kali 24 jam. Jadi pas kita mengendapkan itu campurkan sekalian itu garam ikan. Jadi untuk garam ikan itu sendiri untuk menetralisir air, untuk peningkatan pH-nya, juga untuk jamur-jamur bawaan dari parasit bawaan dari ikan hias yang kita beli dari toko atau dari seller atau dari kolam peternak ikan itu sendiri, itu bisa luntur. Dan satu lagi teman-teman bisa tambahkan heater, dan juga aerator yang ya jangan terlalu kencang. Kalau ikannya sehat jangan terlalu kencang. Kalau ikannya lemes, teman-teman bisa pakai aerator dengan semburan yang lumayan kencang. Oke teman-teman, kita sepilkan dulu ikan, kita siapkan ikannya, kita masukkan dulu, baru nanti kita masukkan rendaman ketapangnya. Oke teman-teman, ini teman-teman sudah lihat ya, ini ikannya sudah masuk ke dalam tank. Jadi nanti kita lihat, tinggal campurkan saja ini rendaman daun ketapangnya. Jadi teman-teman nanti di sini nih kita akan campurkan sampai dia warnanya menguning ya teman, ya dia warnanya menguning atau ke coklat-coklatan, baru nanti kita tambahkan bisa heater, bisa aerator, atau bisa filter. Yang penting kalau dia ikannya sehat kayak begini, dia tidak perlu aerator terlalu kencang. Jadi aeratornya itu yang sedang-sedang saja. Tapi kalau ikannya lemas, teman-teman bisa pakai aerator dengan semburan yang sangat kencang, dan juga heater untuk membunuh parasit-parasit atau jamur-jamur yang menempel di badan ikan ini sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita campurkan ya. Ya teman-teman bisa lihat ini warnanya dia menguning, dan kalau dia menguning ini berarti dia airnya sudah tercampur dengan rendaman daun ketapang. Nah untuk porsinya berapa bang untuk ketapang itu sendiri? Kalau untuk porsinya saya tidak memakai patokan porsi ya teman-teman, yang penting dia sudah berwarna kuning ke coklat-coklatan begini, ini saya sudah saya biarkan saja begini. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan aerator di sini, dan juga atau filter ataupun heater di sini. Jadi teman-teman untuk penjelasan lengkapnya, teman-teman bisa pakai aerator dan juga filter di dalam tank ini. Tapi kebetulan saya tidak pakai karena ini cuma tutorial saja. Jadi teman-teman bisa lakukan ini sendiri di rumah tanpa harus bantuan orang lain atau menyuruh orang lain untuk mengkeep ikan kita atau mengkarantina ikan kita itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah tercampur dengan rendaman daun ketapang. Airnya diendapkan dulu 1 kali 24 jam, dicampur dengan garam ikan. Dan jangan lupa setiap pagi itu kita kuras airnya 80%. Seumpama ini tanknya ini full, kita sisakan segini saja, baru kita isi dengan air yang baru, kita tambahkan garam ikan, kita tambahkan juga rendaman daun ketapang, atau kita ganti ketapang daunnya yang lama, kita ganti dengan yang baru. Udah begitu seterusnya sampai benar-benar ikan ini siap untuk masuk kolam atau masuk tank-tank teman-teman semua, dan ikan ini tidak bermasalah. Dan yang jelas kesehatannya dibandingkan dengan awal yang datang dan sesudah kita karantina itu sangat-sangat berbeda sekali. Jadi teman-teman bisa lihat sini adalah ikannya, ini tidak terlalu gesit ya, jadi teman-teman bisa tambahkan aerator dan juga heater. Kebetulan saya tidak pakai, jadi
saya kasih penjelasan saja. Jadi untuk tank ukuran ini, kalau untuk tank ukuran 35 kali 25 ini teman-teman bisa kasih aerator yang kecil saja, settingannya kecil saja atau satu. Nanti kalau ikannya terlalu lemes, jadi teman-teman bisa naikkan ke 2 atau semburannya yang tinggi ya teman-teman. Jadi yang jelas adalah yang diperlukan air yang sudah diendapkan dicampur dengan garam ikan. Garam ikannya ikut diendapkan di air 1 kali 24 jam, dan saat kita masukkan ikan jangan dicampur apapun. Kasih rendaman ketapang atau daun ketapang itu sendiri, kasih aerator, kasih heater, dan juga setiap pagi teman-teman bisa ganti airnya segini, sisakan segini, nanti diisi air baru, dan itu ulangi terus setiap pagi. Nah, berapa lama Bang? Kalau saya pribadi ini saya ulang-ulang begini 1 minggu. Dan ini yang perlu diingat, jangan pernah kasih makan waktu ikan masih di karantina. Jadi jangan kasih makan waktu ikan selama masa karantina. Karena kenapa? Karena ikan kalau di karantina itu ikan dalam keadaan stres. Nah, kalau dia dikasih makan dia akan bertambah stres dan akhirnya tewas. Nah, itu sudah bisa dipastikan tewas. Kalau ikan di dalam masa karantina terus dikasih makan, itu pasti tewas. Nah, ini adalah cara simpel yang saya lakukan, dan ini berhasil selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya praktekkan ini bukan menggurui ya teman-teman. Ini sudah saya praktekkan sendiri selama kurang lebih 5 tahunan ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan ya untuk memakai campuran dari daun ketapang ini sendiri. Tapi kalau teman-teman mau memakai obat-obatan toko ya tidak ada masalah. Jadi itu semua adalah pilihan teman-teman sendiri. Jadi saya di sini cuma kasih tips dan trik ringan supaya kita tidak keluar terlalu banyak budget ya kan. Jadi kita bisa ambil dari alam. Untuk garamnya kita bisa pakai garam biasa, garam dapur itu garam grosok, tapi ya garam grosok karena garam yang sudah halus itu garam yang sudah dicampur dengan jodium. Jadi untuk garam grosoknya itu kita beli di toko yang khusus jual garam grosok, garam batu itu. Nah, di situ kita bisa lihat perbedaan dari garam ikan dan garam grosok itu sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman kalau bisa garam ikan, kalau tidak bisa ya garam grosok itu sendiri. Oke teman-teman, bisa mengerti ya. Jadi satu adalah pisahkan ikan yang baru datang dengan ikan yang sudah lama di tank atau di kolam-kolam teman-teman semua. Jangan langsung dicampur atau langsung dimasukkan ke tank atau di dalam kolam teman-teman. Jadi sebisa mungkin di karantina, ada cara karantina adalah air dicampur dengan garam ikan diendapkan 1 kali 24 jam. Saya bisa pakai rendaman daun ketapang atau daun ketapang itu sendiri. Teman-teman bisa beli obat-obatan karantina di toko, bisa Acriplavin, methylene blue bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman pengen simple ya seperti ini. Jadi tidak perlu obat-obatan, saya cuma pakai rendaman daun ketapang yang sudah saya endapkan 1 kali 24 jam, jadi warnanya kayak begini. Jadi teman-teman bisa pakai cara saya dan juga bisa pakai cara teman-teman penghobi atau pemelihara ikan hias yang lain. Yang jelas semua tutorial yang diberikan teman-teman penghobi atau pemelihara ikan hias yang lain itu tidak ada yang salah, dan 100% semuanya adalah belajar. Jadi kita tidak ada yang namanya suhu atau yang tidak ada yang namanya master, semua belajar. Dan dari mana belajar? Dari pengalaman itu sendiri. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya omongan saya. Jadi yang dibutuhkan adalah tank, air, garam ikan. Kalau saya pakai ketapang, teman-teman bisa pakai obat-obatan toko, silahkan, aerator, heater. Nah, setiap pagi, setiap hari kita ganti airnya 80%, kita sisakan 10% saja. Kita ganti air yang baru, kita ulangi cara yang dari awal kita mulai tadi. Kita tambahkan garam ikan, kita tambahkan air yang sudah endapan, jadi kita tambahkan obat-obatan seperti ini, rendaman daun ketapang atau Acriplavin, obat kuning itu, atau bisa pakai methylene blue, tapi jangan terlalu banyak. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi di video ini kita membahas tentang bagaimana cara karantina ikan ya.
Oke teman-teman, untuk next video kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara air di tank atau di dalam kolam itu sendiri supaya dia tidak terlalu kotor, dan juga untuk kesehatan ikan atau untuk stamina ikan itu sendiri sangat terjaga dan sangat terjamin ya teman-teman. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjaga kualitas air dengan apa dan dengan apa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam peramisan.